kalian sendiri kehilangan bokap tahun 99. 99. Tahun 99 di bulan Juli, 3 bulan lagi gue Sweet 17. Itu drop parah. Terus gue nemuin diarinya bokap. Itu tiap malam gak mungkin gak nangis. Gue nangis mulu ngebaca itu. Jadi ternyata bokap tuh kayak nyembunyiin penyakitnya dari kita semua. Ya Allah, Pak Ika tuh gak kuat kalau gak ada papa, gue bilang gitu. Gue nih anak favorit lu nih, Pak, kayak gitu. Karena bokap tuh sampai ada yang nulis gini, kalau papa pergi kayaknya Pak mau pengen bawa Ika aja deh. Tapi kita punya mama yang Tapi hebat. kita punya nyokap yang hebat yang sampai saat ini pun ya. Jadi, nyokap juga yang nyokap ngasih. juga yang ngebantu untuk ayo Kak. Kita cuma berempat, ya di Jakarta kita cuma berempat dan cewek-cewek semua gitu kan. Satu jomplang, nanti kita jadinya semua jomplang gitu. Jadi kita harus sama-sama berdiri, biarpun tanpa bokap, ya udah jalanin aja. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Gue juga ngerasa pas kemarin tuh gue sempat adalah promosi donat gitu ya di Indonesia gitu. Jadi dia yang kayak siapa yang ranking 1 sampai 10, lu tinggal kasih lihat raportnya. Nanti kita kasih lu kayak donat 12 biji gitu. Gue inget banget gue kelas 3 SD kalau gak salah, dan makan donat tuh kayak bangga banget. Iya, kan seru banget ini gitu kan. pendapatan gue karena keberhasilan gue. Iya. Udah, benar sih. Setelah dapet donat itu ranking gue jeblos mulu. Tapi nyokap sama bokap juga tuh nggak yang terlalu memajakan kita tuh. Kita mau apa dikasih, kita mau apa enggak juga. Mereka juga susah cuy. Ini juga tegas juga. Ya lu kalau mau dikasih sesuatu ya lu mau ngasih kita apa nih. Jadi kita ya kadang suka berlomba nih. Tapi yang paling pintar ya ujung-ujungnya adik kita juga sih. Kalau kita mah enggak ya gini-gini aja. Reward yang ini dapat dia lagi. Kita kok nggak dapet ya, kita apaan ya gitu. Gue pernah sih sekali, gue kan pecinta Barbie banget kan. Jadi ada satu Barbie yang belakangnya dia tuh ada kupu-kupunya, terus bisa digini-giniin seren gitu keluar bubble. Oh oke, wow. Gue kepengen banget punya itu. Terus bokap tuh cuma bilang kayak yang oke, rapor tahun ini catur bulan. Tahun 80-an lah kita. Rapot catur bulannya berarti harus baik bagus, ya. Dia bilang gitu. kayak Oh gitu. oke. Oh gila itu waktu itu masih Citraland tau gak belinya. Ya. Beli di sana terus kayak aduh gila ini Gimana yang gua caranya impikan harus banget. bisa gitu. Ini wah itu di saat dibeliin udah deh. Iya. Tambah gak keluar rumah. Wah. Tambah gak keluar rumah sama kepalanya dipotekin. Jadi kubu-kubu beneran soalnya. Oh I love it. Iya. Kita dari tadi tuh kayak kita ngomongin masa kecil gitu ya. Tapi mereka berdua itu kayak benar-benar balik lagi ngomongin soal bokap. Kayaknya peran bokap tuh besar banget di hidup kalian gitu ya. Tapi ya bokap kalian sendiri kehilangan bokap tahun 99. 99. Tahun 99 di bulan Juli, 3 bulan lagi gue Sweet 17. Aduh. Udah disiapin tuh padahal untuk Sweet 17 ya? Apa emang sebenarnya gak ada rencana? Gak ada rencana juga sih, tapi kan kalau namanya anak perempuan kan Sweet 17 itu kan selalu dinanti-nantikan gitu kan. Tapi ini gak bisa karena bulan mau Mei, Juni, Agustus, September, iya karena mau menuju 100 harinya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Paling itu cuma ke kuburan doang. Lu saat itu umur hampir 17. Lu umur 12 tahun berarti ya? Beda kalian 3 tahun ya, sorry. Iya berarti lu umur 13 tahun. So I think for you, lu udah ngerasain banget apalagi as a teenager gitu. Oh itu drop parah. Terus gue nemuin diarinya bokap. Itu tiap malam gak mungkin gak nangis. Gue nangis mulu ngebaca itu. Jadi ternyata bokap tuh kayak nyembunyiin penyakitnya dari kita semua. Dan dia tuh berjuang sendiri gitu. Wah itu sih drop banget sih. Kalau lagi ngomongin bokap, gue paling dekat sama bokap. Jadi pada saat dia masuk rumah sakit, kita ada show lenong bocah. Oh ya. Iya kita ada show lenong bocah. Itu acara FFI. Wow kita, itu gede banget dong saat itu ya. Iya. Kita gak mau. Ya kan papa lagi di rumah sakit. Tapi kata papa, no you go. No. Profesional. Ini pekerjaan kamu. Jadi kamu harus jalanin. Dan ternyata pada saat kita lagi ngejalanin. Ini maaf ya. Lagi ngejalanin itu.
Ternyata bokap itu ngeronta-ronta di Di rumah sakit. manggil nama gua. Gue mau ke Ika, gue dipanggil Ika, gue mau ketemu Ika, kata dia gitu. Wah, di situ pas kita balik, Papa kenapa begitu, Pak? Kan Ika ada di sini, kan Papa suruh kita pergi. Papa bilang katanya kita kalau ngejalanin pekerjaan itu kita harus profesional. Ini kita ini. Enggak, itu susternya, gue cuma mau ketemu lo doang, kan gue mau lihat itu. Jadi kayak nyesel, harusnya gue nggak pergi, harusnya gue nemenin lo di sini nih gitu. Tapi setelah itu nggak lama. Koma. Belum koma. Gimana? Sebelum itu akhirnya pulang kita. Dan dari situ Ya. Ika mau makan apa? Kita makan seafood, kita makan duren, itu makanan kesukaan kita. Terus habis itu temenin papa potong rambut ya katanya gitu. Kita temenin bokap potong rambut. Itu dari pagi sampai sore, menjelang sore itu kita pergi bareng-bareng menuju malam drop langsung koma. Jadi ya saat itu tuh pas terakhir itu ya kita bareng-bareng. Apapun itu yang kita mau makan. Iya. Koma sampai akhirnya meninggal berapa lama? Not so long. Ya. Sebentar sih ya. Dan Tapi kita gue lupa posisinya kita harinya. lagi nggak di dalam. Jadi Nobody knows. cuman Jadi nyokap doang di dalam. nggak ada yang di dalam. Ada Yang nyokap. di dalam. Ada nyokap sama Om tidur Hendy. tapi Enggak tidur. menghantar. Justru nyokap sama Om Hendy yang nganterin gitu. Justru nyokap bilang gini, Kak, Masa sih? iya. Oh, sebelum koma itu dia kayak nunggu. Jadi nunggu cicinya dia yang pertama sama nunggu si Bontot datang. Dan Setelah itu tuh baru Si Bontot tuh Angel atau? Iya, si Angel. Si Bontot. Nunggu Bontot datang, nunggu itu datang. Pas saat Angel datang, baru dia megang gini, "Pa," itu nangis di sini. Set. Wah, sedih, Pak. Anaknya datang, terus cicinya datang juga, disedih gitu. Udah habis itu nggak lama kata nyokap, "Kak, bawa adik-adik ke depan, suruh istirahat dulu, suruh tidur." Kita tidur kayak lamanya minta ampun. Ternyata dalam kita lagi istirahat itu cuman 5 menit apa 10 menit. 5 menit. Bokap nggak ada. Jadi nggak ada yang lihat. Jadi nggak ada yang lihat. Kita anak-anaknya nggak ada satupun yang lihat. Mungkin kayak itu kali aja jadi kayak kita nggak boleh, jangan lihat gue pergi ya, kayak gitu kali ya. Mungkin. Iya mungkin kali ya. Tapi kita kayak lagi lelap banget. 4 nih adek gue 3-3-nya tuh gue dekep di sini. Karena gue waktu itu kan yang paling gede kan gitu. Jadi gue dekep semuanya. Kita tidur bareng-bareng. Lewat udah nggak ada bokap. Wow. Wait, lo itu di rumah? Sakit. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Bokap di mana saat lo lagi ngedekep? Di dalam. Adik-adik. Di dalam kamar. Di dalam, Jadi kita di luar. Kamar. Oh, jadi kalian di luar kamarnya? itu kayak ICU gitu lah. Pokoknya ruang isolasi gitulah. Okay. Dia sendirian di situ. Oh, jadi bukan di dalam kamar juga sama bokap gitu? Nggak bisa. Kita disuruh keluar sama nyokap. Tapi Depan nyokap dia, ada di dalam? Ada di dalam. Nyokap sama ada satu sahabatnya Om Hendy namanya. Itu katanya sih buat nganterin bokap pulang. Ya jadi gue nemuin diarinya bokap itu tiap malam gue baca mulu. Terus dia ada tulisan bahasa Cinanya tapi gue nggak ngerti gitu. Tapi dia tulis diarinya tuh per harinya. Hari ini saya bawa anak saya nyanyi di sini gini. Itu semua dicatat. Sampai hari ulang tahun Lia, hari ulang tahun kita semua dicatat. Aduh, ini banget deh. Detail banget deh bokap, sedetail-detailnya. Sampai gue begini, ya Allah Pak Ika tuh gak kuat kalau gak ada papa, gue bilang gitu. Gue nih anak favorit lu nih lo Pak, kata gitu. Karena bokap tuh sampai ada yang nulis gini, kalau papa pergi kayaknya papa mau pengen bawa Ika aja deh. Sampai kayak gitu. Jadi gue bilang papa mendingan papa bawa Ika, gue bilang gitu. Karena gue kayak bener-bener drop. Karena waktu itu gue nggak mau ngapa-ngapain, mau sekolah juga nggak bisa, nggak mau. Terus mau ada acara gitu gue juga nggak mau gitu. Jadi yang tiap malam itu gue ratapin ya cuma ngeliat si diarinya itu aja. Kayak aduh apa sih? Ini gue panutan gue hilang loh. Kayak separuh nyawa gue tuh hilang gitu. Jadi gue kayak aduh mau ngapain lagi sih. Nah, akhirnya cuman gak lama tapi ya lumayan juga ya berapa minggu gitu. Akhirnya gue langsung oh enggak nih, gue anak pertama, gue punya adik-adik, gue harus bisa kasih contoh ke adik-adik gue, bilang gitu kan ya. Ya walaupun akhirnya gue juga gagal dalam rumah tangga, tapi gue gak mau adik-adik gue kayak gitu. Gue harus kasih contoh, kita bisa bangun lagi, kita bisa nerusin nih apa yang bokap mau nih, kita terusin. Yaudah kita berjalan lagi gitulah.
waktu bokap meninggal, lu sendiri juga tadi sempat bilang gitu bahwa kayaknya bokap tuh kalau misalnya mau kemana-mana pasti cuma bawanya Cika gitu. Nah di situ gue kalau misalnya jadi lu, gue yang kayak ngerasa udahlah Tuhan bawa gue pergi supaya gue bisa cepet-cepet biar gue bisa gitu. ketemu bokap gitu. Gue jadi kayak gitu. Itu kan in a way nggak sehat lah. It's very suicidal dan kayak udahlah apa gunanya hidup ini kalau misalnya nggak ada bokap gitu. How do you get over that gitu? Iya, balik lagi kita punya Allah gitu kan ya, balik lagi akhirnya aku ngadunya sama dia doang gitu loh. Kita mau ngapain, jadi aku curahin semuanya. Tolong kasih kekuatan biar bisa bangkit lagi, biar bisa jaga adik-adik, biar bisa, walaupun sekarang adik-adik yang jaga saya ya. Tapi kita punya mama yang Tapi hebat. kita punya nyokap yang hebat yang sampai saat ini pun wah, gokil sih, masih ini sama kita gitu loh. Ya jadi, nyokap juga yang ngebantu untuk ayo Kak, kita cuma berempat. Ya di Jakarta kita cuma berempat dan cewek-cewek semua gitu kan. Satu jomplang, nanti kita jadinya semua jomplang gitu. Jadi kita harus sama-sama berdiri, biarpun tanpa bokap. Ya udah jalanin aja. Akan berat pasti, nggak mungkin enggak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, it works dengan kaki kita sendiri gitu, berempat sama-sama. Iya. Jadi nyokap juga yang nguatin kita semua kan untuk ayo maju kalian gitu. Biar papa bangga ngeliat di atas gitu. Iya sih, gue jadi tadi gue ngedapet kayak sebuah gambar kayak kaki meja gitu ya, berempat. Karena kalian bilangnya berempat gitu, jadi kayak sebuah kaki meja. Kalau misalnya kaki mejanya mungkin lebih pendek dikit aja, itu berat si meja tersebut malah ditopang sama si tiga yang lain gitu. Iya. Atau enggak melewat dikit aja. Iya. Kasihan sama yang tiganya. Iya. Gitu. Tiganya yang akhirnya harus menyeimbangkan beban yang si satu yang lagi melewatin nih gitu. Kalau Lia sendiri gimana pas lagi kehilangan bokap? Dia kuat ya. Aku sih sebenarnya termasuk tipe orang yang kuat gitu. Kuat dia. Cuman kalau misalnya harus bukan harus, cuman di saat kalau misalnya lagi ngedrop atau lagi moodnya lagi nggak baik atau apa, aku cuma butuh waktu sendiri aja. Atau kalau misalnya nggak bisa sendiri, sekarang ada suami gitu ya, ngobrolnya sama suami gitu. Tapi so far selama ada masalah aku nggak pernah ngasih lihat ke orang lain gitu. Jadi masalah kakaknya sama adenya pun enggak. Karena aku nggak mau nggak mau bikin yang lain jadi kepikiran gitu. Karena aku besar nomor 2 gitu. Jadi masih ada adikku dan masih ada mama yang harus kita jaga gitu kan. Jadi ya udah gimana caranya, once aku lagi ngedrop, Cika yang berusaha untuk nguatin. Tapi kalau misalnya dia lagi ngedrop atau dia lagi ada masalah dengan apapun itu gitu, aku yang akan berdiri di samping dia gitu. Jadi gimana caranya sih sebenarnya kita saling menyeimbangkan aja sih gitu. Karena cuman kalau untuk masalah emosional itu Lia itu lebih, aku masih bisa nge-keep semuanya. Kalau aku nggak bisa. Kalau dia tuh mewek anaknya, dikit-dikit cengeng banget. Ya itulah, kita saling menguatkan lah sampai saat ini pun. Kita bikin kerjaan bareng, terus kita lagi ada kesusahan apapun ya kita satu keluarga ini. Karena balik lagi kan gitu, apapun itu keluarga lah yang akan selalu ada gitu. Jadi ya udah, mau ada temen A B C D E F G, aku nggak akan mencoba untuk berpangku tangan dari mereka gitu atau bersender sama mereka gitu. Aku nggak mau. Tetap keluarga, tetap cari keluarga. Sampai waktu pas putusan cerai, keluar dari ruang sidang nangis ya, meluk dia. Lu kenapa kok nangis? Nggak lega aja karena kalian ada di sini gitu. Karena sebenarnya nggak penting-penting banget gue ada di sana gitu. Tapi kayak yang
kayak oke. Gitu. Ada Lia, ada Iin, ada suaminya pada datang. Oh, gue lega banget karena kalian tuh nemenin gue gitu. Jadi gue nggak patah sendirian kayak gitu. Bukan nangis, lu nangis gara-gara lu cerai. Ya enggak lah, gue bilang gitu, enggak lah. Ini gue jangan gitu, ntar ketahuan sama yang lain. Kalau lu bahagia malah cerai itu. Coy, nggak senangnya kan bahagianya kan karena kalian nemenin gua gitu loh. Karena family always there. Yeah. Kami pokoknya gimana caranya setiap ada yang kesusahan atau lagi bahagia banget, family must be there. Iya, kayak waktu itu tuh Mulia tuh. Buset, dia kayak garda terdepan. Jadi kalau ada apa-apa kan aku pasti kan kalau nggak video call, telepon. Iya Neng gini-gini nih. Enggak, kalau misalkan dia udah garda terdepan banget deh. Kadang kan suka lemah ya, mpoknya ini kakaknya ini kan suka lemah. Iya Neng, terus jadi gini-gini nih. Nah, tapi nanti ada saatnya juga dia lagi begitu. Iya gini. Jadi ya kita gitulah saling menguatkan aja. Si Lia tuh lemahnya itu bisa dihitung pakai jari lah dibanding sama cicinya. Cicinya lemah banget kayaknya. Kayak butuh topangan aja. Lu lemahnya pas lagi kapan emangnya? Gua lemahnya kapan ya? Ya, lihatnya bajunya udah kayak ABRI gitu. Momen gua nangis itu yang parah banget 2 kali. 3 kali. 1 di saat bokap meninggal. Kedua di saat ada kejadian keluarga. Waktu gue baru pindah banget ke Bali sebelum dia melahirkan anak pertamanya, dan momen ketiga itu saat saya difitnah. Oh langsung gitu ya. Saat saya difitnah. Difitnah apaan sih? Gak penting kok. Tapi di media ada? Enggak ada. Oh enggak ada. Dia ceritanya kan sama cicinya doang. Dia ceritanya cuma sama suaminya sama cicinya udah gitu doang. Jadi laki gue itu lagi di Jerman waktu itu, lagi meeting, gue telepon, udah nangis sepanjang lebar. Oh wow. Abis itu dia bilang, lo kenapa? Dia bilang, ini ada begini-begini masalah lah, apa segala macam. Terus dia kayak, ya udah nanti bisa nggak lo teleponnya nanti lagi? Gue lagi meeting cuy. Iya ya, oke, nanti telepon ya gitu. Jadi cuma itu aja gitu. Karena gue nggak mau menangisi hal yang gak penting dalam hidup gue. Mungkin hal yang gak bisa lu kontrol dalam hidup lu. Yes. Omongan orang gak bisa saya kontrol. Terus apa yang sudah terjadi gak bisa gue kontrol gitu. Jadi ya udah, mau apa lagi? Just need to be strong aja gitu kan. Iya, di antara kita berempat memang dia Lia yang paling abrinya dia. Yeah. Abrinya Doi, abis itu Iin, baru gue kali. Kalau yang Ying kan kita kan si Angel kan karena tinggalnya di Medan kan. Jadi yang sering banget kan kita bertiga kan. Jadi saya yang paling terakhir. Gua dan suami itu sangat percaya komunikasi adalah hal yang terbaik dalam hubungan suami istri. Untungnya suamiku itu tipe orang, karena dia udah pernah menikah sebelumnya. Right. Jadi dia pun melihat dari pernikahan sebelumnya apa yang salah, apa yang harus diperbaiki, dan ketemu sama gue si anak cimit ini, malah dia selalu bilang kayaknya lo lebih Jerman deh dari gue. Apa yang lo pelajari dari kegagalan lo sendiri dalam berumah tangga? Mungkin salah aja kali, terlalu terburu-buru kali ya. Nikah lagi itu di tahun 2017 ya. Kalau dipikir-pikir kok gue dulu tolol banget ya, terlalu bodoh sama yang namanya cinta gitu loh. Ya, jadi gue ya dulu juga sempat ninggalin semua Tuhan segala macam, gue tinggalin. Ya balik lagi tuh ke yang namanya party, yang balik lagi ke yang namanya begitulah semuanya lah. Tapi nggak bandel masalah seks ya, nggak.